Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami pun izin memperkenalkan diri, nama saya Mentari Arda Khatulistiwa dengan NPM 22140711105. Saya mahasiswa angkatan 2022 dari jurusan Teknik Pertanian, Program Studi Teknik Pertanian, Fakultas Pertanian, Universitas Lampung. Saya dari kelas TEP A. Baik, di sini saya akan mempresentasikan dengan judul Sistem Pendinginan pada Mesin, Motor, dan Mobil untuk memenuhi tugas mata kuliah motor bakar dan traktor pertanian yang diampu oleh Bapak dosen Dr. Mareli Telaum Banua STP MSc. Baik, pada PowerPoint yang saya buat ini memiliki daftar isi, yang dimana daftar isi itu terdiri dari cover dan 3 bab. Pada bab pertama itu merupakan pendahuluan yang terdapat A. Latar belakang dan tujuan. Nah, pada bab kedua ini terdiri dari pembahasan yang dimana A. Pengertian, B. Fungsi, C. Komponen, D. Jenis-jenis, E. Cara kerja, F. Kekurangan dan kelebihan, G. Perawatan, dan H. Perhitungan. Pada bab ketiga terdiri dari kesimpulan. Baik, pada pertama-tama, saya akan menjelaskan pada bagian bab 1, yaitu pendahuluan. Pendahuluan ini terdiri dari A. Latar belakang. Jadi kita harus mengetahui dulu latar belakang dari PowerPoint yang saya buat ini, yaitu sistem pendinginan pada mesin motor dan mobil adalah salah satu komponen yang krusial dalam menjaga kinerja dan keandalan kendaraan. Mesin yang beroperasi menghasilkan panas yang signifikan akibat pembakaran bahan bakar dan gesekan antar komponen. Dan jika panas ini tidak dikendalikan dengan baik, dapat menyebabkan kerusakan serius pada mesin. Pentingnya sistem pendinginan terletak pada kemampuannya untuk menjaga suhu mesin dalam kisaran yang optimal, yang dimana pada gilirannya akan meningkatkan efisiensi mesin, mengurangi emisi polutan, dan memperpanjang umur mesin. Dalam konteks mesin, mobil, dan motor ini, sistem pendinginannya ini terdiri dari berbagai komponen, termasuk radiator, kipas, selang-selang, dan cairan pendingin khusus. Lalu selanjutnya ada B, tujuan. Apa sih tujuan PowerPoint yang saya buat ini? Nah, tujuan dari materi sistem pendingin pada mesin motor dan mobil ini yaitu mahasiswa dapat mengetahui fungsi sistem pendingin pada mesin dan mahasiswa dapat mengetahui cara kerja sistem pendingin pada mesin. Jadi, di sini tujuannya adalah mengetahui fungsi dan cara kerja sistem pendingin pada mesin. Selanjutnya adalah bab 2, yaitu pembahasan. Pembahasan yang pertama adalah pengertian. Apa sih pengertian dari sistem pendingin pada mesin ini? Jadi, sistem pendingin pada mesin ini adalah sistem yang menjaga suhu mesin agar tetap dalam batas aman selama operasi. Nah, pada dasarnya, sistem pendingin pada mesin itu kan bekerja dengan mengalirkan cairan pendingin, seperti air atau campuran air dalam antifreezer, yang melalui bagian-bagian mesin yang menghasilkan panas, seperti blok mesin dan kepala silinder. Nah, suhu panas yang dihasilkan oleh pembakaran itu pembakaran antara bahan bakar dan udara atau udara saja. Nah, itu dan gesekan di dalam mesin itu akan mengambil atau diambil oleh cairan pendingin ini. Jadi, eh, misalkan mesin itu panas kan. Nah, gunanya sistem pendingin itu agar mendinginkan mesin agar tidak terjadi overheat atau panas yang berlebihan dan mengakibatkan mesin itu mati. Nah, cairan pendingin ini kemudian mengalir ke radiator, di mana panas akan diserap oleh udara melalui kipas dan sirip-sirip radiator. Nah, proses pendinginan ini akan terus berulang selama mesin beroperasi. Jadi, akan terus berulang untuk setiap mesin yang beroperasi atau sedang digunakan seperti itu. Lalu pembahasan yang kedua adalah fungsi. Fungsi ini memiliki 4 fungsi, yang dimana mengatur suhu, mencegah korosi, meningkatkan efisiensi, dan menghindari pembekuan.
Yang pertama itu mengatur suhu. Sistem pendingin ini menjaga suhu operasi mesin dalam kisaran yang aman dan optimal, mencegah overheat dan yang dapat merusak mesin. Nah, seperti yang tadi saya jelaskan itu merupakan salah satu fungsi dari sistem pendinginan pada mesin motor dan mobil. Nah, pada fungsi yang kedua itu adalah mencegah korosi. Cairan pendinginan digunakan dalam sistem ini juga berfungsi untuk melindungi mesin dari korosi yang dapat terjadi pada suhu tinggi. Lalu yang ketiga adalah meningkatkan efisiensi. Dengan menjaga suhu mesin yang tepat, sistem ini membantu meningkatkan efisiensi operasi mesin sehingga mengoptimalkan kinerjanya. Lalu yang keempat adalah menghindari pembekuan. Sistem ini mencegah cairan pendingin membeku pada suhu rendah yang dapat menyebabkan kerusakan. Lalu pembahasan yang ketiga itu komponen. Baik, pertama-tama saya akan singgung komponen antara mobil dan motor ya. Eh, Sebenarnya komponen-komponen yang terdapat pada mobil dan motor ini memiliki komponen sama, yang hampir sama, tetapi yang membedakan hanyalah size atau ukurannya, ya di mana mobil itu size-nya lebih besar dari motor. Tetapi hampir semuanya antara sistem pendinginan itu sama. Jadi komponen yang pertama itu adalah radiator. Apa sih radiator itu? Karena kan kalau sistem pendinginan itu tidak jauh dari namanya radiator. Jadi radiator itu adalah komponen utama. Makanya orang-orang tuh mengenal sistem pendinginan itu dengan sebutan radiator karena dia merupakan tokoh utamanya atau komponen utamanya dalam sistem pendinginan mobil. Nah, ini terdiri dari sejumlah tabung dan sirip yang mengarahkan cairan pendingin melalui area yang luas sehingga panas yang diambil dari mesin ini dapat diserap oleh udara luar melalui sirip-sirip radiator. Nah, jadi eh, tabung tabung pada radiator ini dan siripnya ini mengarahkan cairan pendingin ini melalui area-area ini yang luas sehingga panas yang diambil dari mesin itu diserap udara luar. Udara luar berarti udara dari luar tersebut ini udara dari sini itu akan diserap oleh sirip tadi nih sirip-sirip ini. Nah, ini membantu menurunkan suhu cairan pendingin sehingga cairan itu dapat kembali ke mesin untuk mengambil lebih banyaknya panas. Jadi seperti itu kinerja dari radiator. Lalu yang kedua adalah pompa air. Seperti ini gambar pompa airnya. Eh, Pengertian dari pompa air adalah komponen yang memompa cairan pendingin melalui mesin dan radiator. Jadi ya fungsinya adalah memompa air. Nah ini memastikan sirkulasi cairan pendingin yang berkelanjutan, mengambil panas dari mesin dan membawanya ke radiator untuk pendinginan. Jadi dari mesin itu tidak langsung ke radiator gitu. Ya seperti pada umumnya kan, antara mau ke tempat satu dan ke tempat B apabila ingin menyambungkan pasti ada sambungannya kan. Nah, ini juga antara mesin dan radiator itu ada pompa air yang saling berhubungan. Lalu ada yang ketiga itu adalah termostat. Apa sih termostat ini? Termostat itu adalah katup, ya di mana katup ini otomatis dan mengatur aliran cairan pendingin ke radiator berdasarkan suhu mesinnya. Nah, cairan pendingin ini untuk mengalir ke dalam mesin untuk mempercepat pemanasan. Nah, pada saat suhu mesin naik, termostat ini akan membuka dan memungkinkan aliran cairan radiator untuk pendinginan. Nah, seperti ini yang saya jelaskan ini, perlu digarisbawahi bahwa termostat akan membuka apabila suhu mesin naik. Jadi, termostat ini seperti pada halnya katup-katup lain, ini akan membuka pada suhu mesinnya itu naik atau makin panas seperti itu. Lalu yang keempat adalah kipas radiator. Nah, kipas radiator itu adalah komponen yang membantu meningkatkan aliran udara melalui radiator ketika suhu mesin tinggi. Nah,
Kipas ini dapat beroperasi secara otomatis saat diperlukan untuk mendinginkan cairan pendingin dan menghindari overheat. Ya, bentuknya seperti kipas ini, yaitu meningkatkan aliran udara. Lalu ada yang nomor 5 ini selang-selang. Selang. Selang ini saluran yang menghubungkan semua komponen sistem pendingin. Sistem pendingin ini memiliki penghubung antara komponen satu dengan yang lainnya. Yang memungkinkan cairan pendingin ini adalah radiator, mesin, tangki ekspansi, dan komponen lainnya. Lalu yang keenam adalah cairan pendingin. Cairan pendingin ini seperti campuran air dan antifreeze yang berfungsi sebagai media pembawa panas dari mesin ke radiator dan sebaliknya. Selain itu, cairan ini juga mencegah pembekuan pada suhu rendah dan melindungi mesin dari korosi pada suhu tinggi. Apa sih korosi itu? Jadi korosi itu kayak pengikisan mesin akibat suhu yang tinggi. Jadi semakin dikikis itu akan menyebabkan komponen itu rusak, teman-teman. Jadi yang ketujuh itu ada tangki ekspansi. Berbentuk seperti tangki yang dimana di sini ada tutup tangkinya dan ini bodinya atau tubuh tangki tersebut. Nah, tangki ekspansi ini adalah komponen yang memungkinkan cairan pendingin itu untuk mengembang dan menyusut dengan perubahan suhu, menjaga tekanan dalam sistem tetap stabil. Jadi di tangki itu menjaga tekanan dalam sistem tetap stabil. Lalu komponen yang kedelapan itu sensor suhu. Di sistem pendinginan itu tentunya ada sensor untuk mengetahui bahwa suhu itu tinggi atau rendahnya kan. Jadi sensor suhu itu adalah perangkat yang memantau suhu mesin. Ketika suhu itu melebihi batas yang ditetapkan, sensor ini akan memberikan sinyal kepada sistem pendingin untuk mengambil langkah-langkah pendinginan yang sesuai. Lalu yang kesembilan adalah kepala silinder dan blok mesin. Kepala silinder ini eh, terdapat beberapa banyak ya. Nah, ini merupakan komponen mesin tempat cairan pendingin ini mengalir. Jadi untuk mengalirkan air yang ada pada sistem pendingin ini terdapat di kepala silinder dan blok mesin. Nah, selama perjalanan ini cairan mengambil panas dari mesin, membawa panas tersebut ke radiator dan mengembalikannya setelah pendinginan. Nah, saya singgung dari awal bahwa komponen mobil dan motor ini sama, yaitu komponen sistem pendingin pada mesin mobil ini mirip dengan mesin motor. Meskipun mungkin dengan beberapa perbedaan dalam ukuran dan konfigurasi untuk mengakomodasikan mesin yang lebih besar. Lalu pembahasan yang keempat ini adalah jenis-jenis dari sistem pendingin. Nah, untuk jenis-jenisnya terdapat atau dapat dibedakan jadi 4 sistem pendinginan. Yang dimana sistem pendinginan yang pertama yaitu pendinginan udara atau bisa disebut dengan air cooling. Air cooling, air yang dingin, gitu kan. Udara yang dingin. Lalu sistem ini mengandalkan aliran udara untuk menghilangkan panas dari mesin. Ini umumnya ditemukan pada sepeda motor, mesin-mesin lawas, dan beberapa mesin ringan. Lalu yang kedua adalah pendinginan cairan atau liquid cooling. Cairan, senyawa, liquid. Lalu cairan pendingin ini seperti campuran air dan antifreezer yang digunakan untuk mengambil panas dari mesin dan membuangnya ke radiator. Ini adalah sistem yang paling utama digunakan pada mobil dan sebagian besar mesin berdaya tinggi.
Lalu yang ketiga adalah pendinginan campuran atau air oil cooling. Jadi dia pencampuran antara udara dan oil, berarti adalah minyak. Nah, sistem ini menggabungkan elemen pendingin udara dan minyak, yang dimana minyak mesin ini digunakan untuk mengambil sebagian panas dari mesin yang kemudian dipendingin atau didinginkan oleh aliran udara atau kipas radiator. Lalu yang keempat adalah pendinginan ganda atau dual cooling. Beberapa mesin menggunakan dua sistem pendinginan, yakni udara dan cairan, untuk meningkatkan efisiensi dan pendinginan pada mesin yang berdaya tinggi. Nah, berikut adalah jenis-jenis dari sistem pendinginan yang saya jelaskan. Berikutnya masih ada jenis-jenis lagi, yaitu yang kelima. Berarti terdapat 6 jenis-jenis pada sistem pendinginan. Yang kelima itu adalah pendinginan yang dipaksa atau forced induction cooling. Sistem pendinginan ini dipaksa melibatkan kipas atau pompa yang memaksa aliran udara atau cairan pendingin untuk meningkatkan laju pendinginan. Umumnya digunakan pada mesin yang memerlukan pendinginan tambahan saat mesin beroperasi pada beban berat atau kondisi panas ekstrim. Nah, seperti pada umumnya, bahwa apabila dia berlebihan itu kan berarti dia harus membutuhkan suatu energi atau tenaga yang berlebihan. Jadi pendinginan yang dipaksa ini mengambil eh, cara atau yang tadi itu yang panas yang berlebih yang itu harus dipaksakan. Berarti dia harus memiliki tenaga tambahan itu untuk mengoperasikan berat berat beban itu. Atau dia itu menambahkan sedikit energinya untuk mengoperasikan mesin yang berlebih atau sistem pendinginan yang sistemnya dia kayak hard gitu kan lebih tinggi. Jadi kipas radiator itu adalah contoh dari pendinginan yang dipaksa pada sistem pendinginan cairan. Lalu yang terakhir ini adalah pendinginan pemantauan atau monitoring cooling. Monitoring berarti pemantauan, yaitu sistem pendinginan yang memantau melibatkan penggunaan sensor suhu dan kendali otomatis yang mengatur kinerja sistem pendinginan sesuai dengan suhu mesin. Sensor suhu akan memantau suhu mesin, dan jika suhu melebihi batas yang ditetapkan, kendali otomatis akan mengaktifkan komponen pendinginan tambahan seperti kipas atau meningkatkan laju sirkulasi cairan pendinginan. Berikutnya yaitu adalah pembahasan tentang cara kerja. Nah, sistem pendinginan pada mesin motor dan mobil ini bekerja dengan cara yang serupa atau sama. Jadi, pertama itu panas yang dihasilkan oleh mesin selama pembakaran ini, bahan bakarnya diambil oleh cairan pendingin yang mengalir melalui blok mesin dan kepala silinder. Cairan ini dipompa oleh pompa air melalui mesin dan kemudian menuju radiator, tempat panas yang diserap oleh udara melalui kipas dan sirip-sirip radiator. Nah, termostat, komponen termostat ini fungsinya itu mengatur aliran cairan kan, dan memastikan suhu mesin tetap dalam batas yang aman, sementara kipas radiator aktif ketika suhu tinggi untuk meningkatkan pendinginan. Seluruh sistem ini bekerja bersama-sama untuk mencegah overheat atau panas berlebih dan menjaga suhu mesin dalam rentang yang optimal dan memastikan kinerja mesin yang baik dalam mencegah kerusakan. Nah, pada mobil, cairan pendingin biasanya merupakan campuran air dan anti-freezer yang memiliki efisien dalam mengontrol suhu. Selain itu, mobil juga itu memiliki sistem tambahan seperti pemanas kabin yang juga memanfaatkan cairan pendingin untuk memanaskan udara dalam kabin. Dari kedua kasus tersebut, sistem pendingin sangat penting untuk menjaga kinerja dan umur mesin yang panjang. Lalu pembahasan yang berikutnya itu adalah kekurangan dan kelebihan.
Jadi, sistem pendinginan ini juga memiliki kekurangan dan kelebihannya dalam penggunaannya. Yang dimana kekurangannya itu terdiri dari biayanya yang dan kompleksitas atau kompleks. Selain itu, perawatannya juga harus rutin dan energinya itu memiliki energi tambahan. Dan yang terakhir adalah kegagalan dalam potensial. Lalu adapun kelebihannya yang dimana yang pertama itu menghindari overheating, yaitu panas berlebihkan. Atau dia bisa-bisa tur mesin itu salah satunya dengan menggunakan kipas pendingin. Lalu itu meningkatkan efisiensinya dan mencegahkan korosi atau pengikisan pada mesin-mesin, mobil ataupun motor. Dan menghindari pembekuan. Pembekuannya tuh seperti eh, tadi tuh suhunya yang berlebih itu kan. Nah, tadi itu adalah pembahasan dari kekurangan dan kelebihan pada sistem pendinginan mobil dan motor. Baik, pada pembahasan berikutnya yaitu kita harus mengetahui perawatannya agar mesin pada sistem pendinginan ini dapat bertahan lama dan tidak mudah rusak atau mengurangi kerusakan pada waktu yang dekat. Baik, di sini saya akan menjelaskan 12 cara untuk perawatan sistem pendinginan pada mobil dan motor. Yang dimana cara yang pertama adalah satu, pastikan mesin dingin. Yang kedua adalah matikan mesin. Yang ketiga, lepaskan tutup radiator setelah mesin dingin. Yang keempat adalah periksa cairan pendingin. Yang kelima adalah bersihkan radiator dengan udara bertekanan rendah. Yang keenam, periksa selang-selang dan ganti yang rusak. Dan apabila selang-selang itu ada yang kayak rusak seperti tipis-tipis itu harus segera diganti karena mungkin aja udara itu dapat keluar dari selang-selang tersebut. Lalu yang ketujuh adalah periksa pompa air. Yang kedelapan, cuci tangki ekspansi jika ada. Sembilan, periksa termostatnya. Karena kan termostat tadi fungsinya adalah mengatur kan. Jadi harus banget diperiksa. Lalu yang ke-10, isi ulang cairan pendingin jika diperlukan. 11, pasang kembali tutup radiator setelah selesai. Dan yang ke-12 adalah uji sistem dengan menyalakan mesin dan memantau suhu. Nah, tadi itu adalah pembahasan dari perawatan. Berikutnya adalah perhitungan. Jadi pembahasan ini saya akan menjelaskan perhitungan yang dimana merupakan contoh perhitungan sederhana untuk menghitung beban panas yang dihasilkan oleh sebuah mesin. Nah, sebagai engineering atau sebagai sarjana teknik, tentu kita tidak hanya eh, mengandalkan sebuah eh, cara-cara yang mungkin dibilang mudah ya untuk permesinan pada mobil ataupun motor tadi. Jadi kita juga harus mengetahui cara untuk menghitungkan atau cara-cara untuk mengetahui setiap komponen-komponen apapun dalam mesin kan. Nah, di sini kan saya sedang membahaskan sistem pendinginan. Jadi saya akan menjelaskan sedikit contoh perhitungan sederhana. Baik, contohnya itu adalah misal Anda ini memiliki sebuah mesin dengan daya 150 kW yang beroperasikan dengan efisiensi 85%. Nah, Anda ini ingin menghitung berapa panas yang dihasilkan oleh mesin tersebut kan dari daya mesin 150 kW dan efisiensinya 85% ini. Jadi pertama-tama itu kita harus mengetahui. Jadi kan di sini sudah diketahui kan bahwa P atau daya mesinnya itu 150 kW dan efisiensi mesin ini 85%. Nah, kita buat desimal itu kan kalau persen itu merupakan per 100 kan. Untuk mendesimalkannya yaitu ketemu 0,85 H atau efisiensi mesinnya. Nah, untuk perhitungannya itu
kita kan mau nyari panasnya. Panasnya berarti H sama dengan P per efisiensi mesinnya atau new. Jadi H itu 150 kilowatt dibagi 0,85 H sama dengan 176,47 kilowatt. Jadi, mesin ini menghasilkan panas sekitar 176,47 kilowatt selama operasionalnya. Jadi, panas yang dihasilkan itu 176,47 kilowatt. Baik, yang terakhir adalah bab 3, yaitu kesimpulan. Kesimpulan dari PowerPoint yang saya buat ini adalah yang pertama, fungsi sistem pendingin pada mesin adalah untuk mengatur suhu pada mesin, mencegah korosi pada mesin, meningkatkan efisiensi mesin, dan menghindari pembekuan pada mesin. Dan kesimpulan yang kedua adalah prinsip kerja sistem pendingin pada mesin akan menghilangkan panas berlebih yang dihasilkan selama operasi mesin untuk menjaga suhu mesin tetap dalam batas yang aman. Ini dilakukan dengan sirkulasi cairan seperti air atau udara melalui radiator atau perpindahan panas untuk mengambil panas dari mesin dan membawanya pergi, menjaga suhu mesin dalam batas yang aman dan optimal. Jadi, dari kesimpulannya sudah saya jelaskan. Dari poin dan penjelasan yang saya sampaikan dan yang saya buat tadi. Baik, mungkin eh, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada keliruan dalam penulisan ataupun pengucapan saya dan mungkin saya cukupkan untuk presentasi pada kali ini dan saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih dan mungkin saya tutup dengan cukup sekian. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.